sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom saudara. Welcome back to the church. Senang sekali dapat menyambut saudara sekalian dalam rumah Tuhan. Kita ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan, amin. Dan pada hari ini kita akan belajar satu lagu baru dari MDC Worship berjudul Tuhan Tak Pernah Gagal. Lagu ini adalah pernyataan saudara, pernyataan iman bahwa Tuhan kita tetap setia apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dia tidak akan pernah gagal merancang hidup kita, amin. Mari siapkan hatimu saudara. Kami bersyukur Tuhan. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkan ku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Menyanyikan dengan iman saudara. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkan ku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan, rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Nyatakan, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajar kami Tuhan untuk mengerti bahwa Kau tetap setia dalam hidup kami. Apapun yang terjadi Tuhan, kami tahu Kau ada buat kami. Tangan-Mu selalu ada buat kami. Mari saudara kita bangkit berdiri, angkat tanganmu dan mari sama-sama nyatakan dengan sungguh. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu
Tuhan tak pernah gagal. We worship you, God. Kau tak pernah gagal dalam hidup kami. Saudara, sembah Tuhan. Tuhan yang tak pernah gagal, Tuhan yang selalu setia dalam hidupmu. Kami menyembahmu. Yesus, kami muliakan nama-Mu. Kau tak pernah gagal Tuhan. Kau tak pernah gagal. Yesus, haleluya. Lebih lagi sembah Tuhan. Ini hati kami Tuhan, hati yang bersyukur, hati yang berserah, karena kami tahu pertolongan-Mu ada bagi kami. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, oh haleluya, haleluya, haleluya. Nyatakan saudara, Tuhan tak pernah gagal. kami percaya Tuhan. Setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Oh, Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Untuk selamanya, imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang begitu luar biasa. Tuhan yang tak akan pernah gagal merancang hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin memuji memuliakan nama-Mu. Dan biar hanya nama-Mu Tuhan yang bertahta di atas segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Kaulah sukacita kami. Mari bersorak buat Tuhan. Sama-sama nyatakan. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu.
berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Oh, janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Oh, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Yang bersuka cita sama-sama sorakan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kaulah Amin. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, Amin. dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Berikan sorak-sorai kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Come on. Allah sanggup. Sama-sama nyanyikan saudara. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan. Apa yang tak pernah dilihat mata, Yang tak pernah didengar telinga, oh, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Come on. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup. Melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Semua bisa lebih semangat lagi, amin. Katakan haleluya.
Senang dapat kembali berjumpa dengan saudara dalam ibadah online hari ini. Dan berikut NDC News. Berikan dukungan Anda dengan like ibadah hari ini dan subscribe YouTube channel NDC untuk mendapatkan pemberitahuan konten ibadah berikutnya dari NDC. Ibadah NDC Youth, NDC Kids, dan NDC Women diadakan secara online dengan jadwal sebagai berikut. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Mari menyembah dan terimalah lawatan Tuhan dalam Encounter Night pada Rabu pukul 19.30 bersama Pastor Josia Abdi Saputra di YouTube channel NDC Ministry. Bagi saudara yang baru bergabung bersama kami dan ingin memiliki komunitas rohani atau KOR, silakan mendaftar melalui aplikasi NDC. Bergabunglah dengan keluarga rohani di dalam KOR untuk saling mendukung dan mendoakan. Pertemuan KOR dilakukan secara online. Saudara dapat memberikan persepuluhan dan persembahan dengan cara transfer bank ke rekening BCA di 704 030 8282 atas nama Nafiri Allah atau melalui website dan aplikasi NDC Ministry di menu Giving. Dapat juga dengan melakukan scan kode QR yang tertera di layar menggunakan beberapa aplikasi berikut. NDC Ministry sebagai gereja pemuritan membuka discipleship class untuk pembinaan kepada jemaat. Membership kelas M1 yang sedang berjalan adalah kelas pengenalan yang membahas tentang visi, misi, dan value yang berlaku di NDC. Juga membahas dasar iman Kristen dan baptisan air. Jadwal lengkap tersedia di website ndcministry.org dan kelas diadakan secara online. PAUD Nafiri Study Center hadir dengan konsep baru, fokus pembelajaran kepada karakter serta minat dan bakat anak. Sejak dini, anak dilatih pada minat dan bakat, sehingga anak menjadi ahli di bidangnya. Daftarkan segera anak-anak Anda. Free uang pangkal sebelum promo berakhir. Simfoni Kasihmu telah dirilis di YouTube channel NDC Worship dan audio digital platform seperti Spotify, Apple Music, Joox, dan TikTok. Bagi jemaat NDC yang ingin melangsungkan pemberkatan nikah, daftarkan diri Anda bersama pasangan untuk mengikuti bimbingan pranikah. Pendaftaran melalui core leader saudara masing-masing dan wajib memenuhi semua persyaratan yang sudah ditetapkan. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Untuk permohonan doa dan kesaksian, kirimkan melalui WhatsApp chat di nomor hotline prayer berikut. Ada pendoa NDC yang siap berdoa bersama saudara. Sekian NDC News hari ini. Tetap hidup sehat dan ikuti protokol kesehatan dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita menerima firman Tuhan. Kaulah permata hati kami Tuhan. Kaulah segalanya bagi kami. Kami berserah padamu Yesus. Kau begitu baik. Kau begitu luar biasa. Katakan saudara. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah
dan semakin indah bagimu. Sama-sama nyatakan. Dengan segenap hati dan jiwaku, Datang kepadamu Yesus. ku datang padamu dalam kerinduan. Hanya kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari bangkit berdiri saudara. Bangkit berdiri dan angkat tanganmu. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, karena Engkau begitu baik. Tak ada yang dapat menggantikan posisi-Mu dalam hati kami. Hanya kemuliaan-Mu Tuhan yang kami cari. Kami rindu Engkau Tuhan. Angkat tanganmu saudara. Mari kita nyatakan lebih sungguh lagi. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu, dan semakin indah bagimu, dan semakin indah bagimu. Shalom seluruh jemaat NDC yang dikasihi Tuhan dan seluruh jemaat yang mengikuti ibadah online hari ini. Saya percaya bahwa saudara diberkati Tuhan, diberikan kesehatan dan perlindungan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, jamaah kami sekali lagi, kami bersyukur untuk ibadah yang memberkati kami. Biar ibadah kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan hari ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Allah berbicara secara khusus bagi kami sekalian, supaya Tuhan memberi inspirasi
agar kami menjalani kehidupan yang berkenan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam bulan Juli ini, saudara, Gereja NDC membahas tentang disciple culture. Dan tema khotbah saya adalah Building Culture Through Jesus Life. Atau membangun budaya melalui kehidupan Yesus. Saudara, Yesus adalah pemimpin paling luar biasa sepanjang masa. Dalam hidupnya, ia menghabiskan banyak waktu untuk mengembangkan budayanya. Dan budaya yang dibangun oleh Yesus bertahan setelah kematiannya, saudara. Bahkan hingga saat ini, 2000 tahun setelah kematian Yesus, budayanya menjadi dasar bagi murid-muridnya. Nah, saudaraku, kita perlu tahu lebih dahulu, apa sih yang dimaksud dengan budaya? Saya mengambil dari kamus Wikipedia, saudara. Yang dimaksud budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi yang dimaksud budaya adalah cara hidup. Cara hidup seperti Yesus itu diwariskan dari generasi ke generasi. Dan kita melihat betapa besarnya, betapa kuatnya pengaruh Yesus ketika dia membangun budaya itu sampai budayanya terus bertahan sampai hari ini. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita akan belajar dari kehidupan Yesus. Bagaimana cara membangun budaya yang kuat sebagai murid Yesus. Dan ini penting bagi kita, saudara. Bahwa saudara dan saya, kita perlu membangun dalam diri kita budaya seorang murid Yesus. Nah, mari kita akan lihat. Dari kehidupan Yesus kita akan belajar ya. Yang pertama, Jesus become what he wanted to be practice. Artinya Yesus menjadi apa yang dia ingin murid-muridnya praktekkan. Jadi kalau Yesus menginginkan supaya muridnya melakukan budaya ini, maka dialah yang pertama kali melakukannya. Coba kita membaca Yohanes 15 ayat 12. Di situ dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Perhatikan dalam ayat ini, saudara. Yesus memberikan perintah, aku hendak supaya kamu saling mengasihi. Ini budaya yang Yesus ingin bangun. Namun ayat di belakangnya dikatakan, seperti aku telah mengasihi kamu. Dialah yang memulai. Dialah yang membentuk budaya tersebut. Dan ini adalah prinsip yang sangat penting di dalam membangun budaya sebagai murid Yesus. Pemimpin organisasi selalu yang pertama mengatur budaya untuk organisasi tersebut. Sadarkah saudara bahwa kita juga semuanya di sini adalah pemimpin dalam berbagai level. Ada yang menjadi pemimpin di pekerjaan, di kantor, atau menjadi core leader, pemimpin dalam komsel, saudara, pemimpin dalam keluarga, bahkan saudara menjadi pemimpin bagi diri Anda sendiri. Nah, oleh karena itulah kita yang akan membentuk dan kita memulainya, saudara, sebuah budaya. Misalnya budaya on time. Apabila seorang pemimpin menghendaki di dalam perusahaannya semuanya on time, maka dia adalah orang yang paling pertama untuk datang lebih awal daripada yang lain. Apabila saudara sebagai kepala keluarga, Anda ingin budaya hidup sehat terjadi dalam keluarga Anda, maka Anda lah yang harus memulai budaya sehat itu, hidup sehat itu. Sehingga anak-anak dan yang lain mereka melihat. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, ya, ketika kami baru tinggal di perumahan di daerah kami tinggal hari ini, istri saya heran karena sepertinya tetangga semua cool. Ya, seperti acuh tak acuh, satu dengan lain cuek gitu. Akhirnya apa yang dia lakukan? Istri saya dia mulai mengirimkan makanan ke tetangga yang sebelah, kirim kue, ada cara tertentu ke tetangga yang lain. Dan apa yang terjadi, saudara? Akhirnya terbentuk satu budaya baru. Ternyata mereka tetangga juga mengirimkan makanan kepada kami. Dan itu saling terus berganti, saling tukar-menukar. Mereka kirim makanan, kami kirim makanan. Dan akhirnya terjadi satu budaya baru. Akhirnya budaya untuk saling memperhatikan. Ya, nah saudaraku, ketika kita mau supaya sesuatu terjadi di sekitar kita, kitalah yang harus memiliki langkah awal. Nah,
kita haruslah yang membangun perilaku yang ingin kita lihat di sekitar kita. Membangun cara hidup atau budaya seperti Yesus harus kita mulai dengan sebuah tindakan atau langkah awal. Coba kita daftarkan beberapa budaya murid Yesus ya. Misalnya, budaya berdoa, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dengan saudara seiman, budaya memberi atau berkorban, atau budaya yang lain memuridkan, dan berbagai banyak budaya yang lain. Nah, sebagai orang Kristen, kita tidak dapat memiliki budaya itu hanya dengan mendengar khotbah, membaca buku, mengikuti berbagai seminar. Anda harus memulai langkah awal untuk melakukannya. Contohnya, misalnya, saudara, apabila Anda belajar nyetir mobil ya, maka yang perlu Anda lakukan bukan hanya di kelas, mendengar pengarahan, belajar rambu-rambu lalu lintas. Namun yang paling penting adalah kita mulai ada di belakang setir. Kita mulai pegang setir dan kita mulai belajar untuk injak kopling, ya. Dan kita injak gas, kita tahu letaknya di mana. Mulailah dengan sebuah tindakan yang nyata. Nah, demikian juga di dalam melakukan berbagai hal, budaya yang tidak kita bentuk, kita harus melakukan langkah awal. Misalnya, ketika Anda mau membentuk budaya berdoa dalam hidup Anda, maka mulailah dengan berdoa. Lakukan dengan terus-menerus, sehingga menjadi cara hidup kita. Budaya merenungkan firman Tuhan. Langsung ambil Alkitab, mulailah membaca, saudara. Hal-hal yang lain, pendukung yang lain itu menyusul. Ya, panduan yang lain. Tapi mulailah langkah awal. Dan inilah prinsip yang penting, saudara. Melalui kehidupan Yesus, kita belajar bahwa ternyata membangun budaya itu harus dilakukan, dimulai dengan langkah awal. Yang kedua, saudara, Jesus teaches values through mentoring. Yesus mengajar nilai melalui proses yang namanya mentoring. Nah, ini penting, saudara. Bagaimana cara Yesus menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan murid-muridnya, bukan hanya sekedar dengan perintah, dengan ajaran, namun dengan mementor mereka. Saudara bayangkan, para murid menghabiskan 3,5 tahun, kurang lebih bersama Yesus. Dan ia mengemas hari-hari itu dengan pengalaman demi pengalaman yang memberi inspirasi, impresi dalam kehidupan para murid. Contohnya, para murid akan mengingat betapa takutnya mereka di tengah danau selama badai dahsyat yang dialami mereka. Yang akhirnya ditenangkan oleh Yesus hanya dengan sepatah kata. Markus 4 ayat 39-40, mari kita akan baca. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, saudaraku, dalam hal ini kita melihat Yesus ingin mengajarkan sebuah nilai kepada murid-muridnya untuk berserah. Tenang dalam menghadapi hal yang terburuk sekalipun, dan tetap percaya bahwa Dia berkuasa. Nah, saudaraku, pemimpin yang baik tahu bahwa budaya dikembangkan ketika orang tidak hanya mendengar tentang nilai-nilai organisasi, tetapi juga mengalaminya secara langsung. Demikian pula dalam keluarga, orang tua perlu memuridkan anak-anaknya. Bukan sekedar memberi perintah, namun memberikan inspirasi dan pengalaman hidup yang dialami, yang dapat mereka rasakan. Saya membaca satu buku yang mengisahkan tentang seorang hamba Tuhan besar, bagaimana dia mengalami satu pengalaman. Ketika dia masih kecil, dia melihat ayahnya yang sedang menghadapi persoalan besar dalam hal keuangan. Dalam keadaan tertekan, namun dia tidak melihat ayahnya mengeluh dan bersungut-sungut. Namun ayahnya berdoa, dan ini membekas begitu kuat di dalam ingatan anak ini, saudara. Nah, oleh karena itu pentingnya bahwa nilai itu perlu dibangun dengan pengalaman-pengalaman. Betapa pentingnya budaya mentoring atau pemuritan, saudara, dalam kehidupan orang percaya. Saudara melihat bagaimana Timotius dimentor, dimuridkan oleh Paulus. Kita melihat bagaimana Yosua diajar, dididik oleh Musa. Nah, di NDC juga kita mempraktekkan di dalam kelas-kelas pemuritan, ya, dalam M1, M2, M3, saudara, dengan membentuk kelompok-kelompok kecil yang dipimpin oleh para mentor.
Kita mau di dalam gereja NDC ada budaya mentorship atau pemuritan ini terjadi. Oleh karena itulah saudara, carilah keluarga rohani Anda di gereja Anda. Carilah orang yang dapat membantu Anda bertumbuh secara rohani. Karena pada dasarnya kita membutuhkan orang lain yang menolong kita. Membantu dengan pengalaman mereka, memberi inspirasi saudara. Paulus pernah menasihati Timotius di dalam 1 Timotius 5 ayat 1 dan kedua. Di sana dikatakan demikian. Janganlah engkau keras terhadap orang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Perempuan-perempuan tua sebagai ibu dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan kemurnian. Jadi saudara, di sini kita melihat bagaimana kita menganggap orang-orang Kristen yang lain sebagai keluarga rohani kita. Anggaplah yang lebih tua sebagai bapak, di situ dikatakan orang-orang muda sebayamu sebagai saudara secara rohani. Ya, perempuan-perempuan tua sebagai ibu secara rohani. Perempuan muda sebagai apa? Sebagai adik dalam kemurnian. Nah, carilah orang yang lebih lama jadi Kristen saudara, tetapi yang dewasa rohaninya. Sebagai kakak atau bapak rohani dalam hidup Anda, yang bisa mengarahkan Anda, menegur Anda, memberikan teladan bagi Anda. Nah, bagaimana kita tahu siapa saja yang dewasa secara rohani di dalam sebuah gereja? Oh, gampang. Lihatlah karakter mereka. Karena mereka menunjukkan karakter yang seperti Kristus, buah-buah rohani mereka kelihatan, itulah yang menjadi bapak, kakak rohani Anda. Dan saudaraku, kita perlu orang-orang yang menjadi keluarga rohani kita. Nah, oleh karena itu saudara, saya mendorong Anda, mungkin selama ini Anda belum pernah mengalami proses yang namanya pemuritan, mentoring. Ya, dari pengalaman kehidupan Yesus kita melihat bagaimana tidak ada sebuah nilai yang bisa ditanamkan begitu kuat tanpa melalui yang namanya mentoring atau pemuritan. Ya, yang ketiga saudara, hal yang ketiga adalah Jesus recalls people to a purpose. Yesus mengingatkan orang ke sebuah tujuan. Nah, perhatikan dalam interaksi Yesus terakhir ya dengan muridnya Petrus. Dia memberi perintah ini kepada Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku. Coba kita lihat Yohanes 21 ayat ke-17 dikatakan, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudaraku, pada saat itu Petrus telah jatuh. Dia beberapa kali menyangkali Tuhan Yesus. Dan akhirnya dia dengan keadaan gagal, dia mau kembali kepada pekerjaannya yang semula. Nah, kita lihat bagaimana Yesus memulihkan kehidupan Petrus yang sudah jatuh secara mental, secara banyak hal, saudara. Dan bukan hanya memulihkan, namun Yesus memberinya visi yang jelas tentang apa yang perlu dia lakukan selama sisa hidupnya. Dan di sini kita melihat bagaimana Yesus mengembalikan, mengingatkan tujuan, purpose yang Tuhan mau ada dalam kehidupan Petrus murid-muridnya, sehingga akhirnya Petrus bersemangat, dia bangkit. Dan kita melihat dalam sejarah bagaimana Petrus dipakai Tuhan luar biasa. Dan akhirnya bahkan dia mati syahid dengan disalibkan dengan cara terbalik, saudara. Nah, kita melihat pengaruh yang luar biasa. Kenapa? Karena Petrus menyadari tujuan yang besar. Yang akhirnya seringkali teralihkan oleh berbagai kegagalan, berbagai keadaan, berbagai situasi yang dialami oleh kehidupannya, saudara. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita untuk membangun budaya yang hebat sebagai murid Yesus. Kita perlu memahami tujuan besar Allah dalam hidup kita di dunia ini. Saya ingin bertanya pada Anda sekalian, seberapa besar Anda melihat tujuan dari tugas dan panggilan Anda sebagai murid Yesus? Ya, apakah saudara bisa melihat hal yang lebih besar dari apa yang saudara lakukan selama ini? Saya ingat ada seorang jemaat yang pekerjaannya adalah pijat refleksi. Dan ketika saya berjumpa dengan bapak ini, saya tanya, Pak, mau pergi kemana? Terus dia menjawab, saya mau menolong orang sakit.
Dia tidak berkata, saya mau pijat orang, tidak. Tapi dia memandang tugasnya begitu besar. Saya menolong orang sakit. Saya mendengar kesaksian seorang uncle tua di Singapura, ya, yang pekerjaannya mencek pintu kamar hotel setiap hari. Dan akhirnya ada orang yang berkata begini, "Uncle, saya perhatikan kamu kayaknya melakukan pekerjaan yang berulang-ulang. Kok kayaknya bukan sesuatu yang besar gitu." Tapi si uncle ini berkata begini, "Saya bukan melakukan pekerjaan mengecek pintu kamar hotel, tetapi saya ingin memastikan keselamatan dari para tamu hotel. Sehingga ketika terjadi apa-apa, maka pintu ini berfungsi dengan baik." Nah, saudaraku, sadarkah kita seberapa besar dampak dari budaya atau cara hidup kita sebagai murid Yesus yang akan mempengaruhi sekitar kita? Dan ini penting, saudara, kalau Anda memahami tujuan besar yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan Anda. Tuhan mau kita menjalani kehidupan yang betul-betul bermakna, betul-betul berarti, dan benar-benar menjadi berkat. Bukan kehidupan yang tanpa arah, saudara, dan tanpa makna di dunia ini. Nah, oleh karena itu, Tuhan menghendaki melalui hidup kita yang terbatas ini, saudara, rencananya yang besar untuk membawa keselamatan dan damai sejahtera di mana kita berada dapat dinyatakan melalui kehidupan saudara dan saya. Saya ingat dalam sebuah khotbah saya di dalam sebuah ibadah umum, saudara. Waktu dulu sebelum COVID, ada seorang anak muda datang kepada saya. Dia berkata demikian, "Pak Pendeta, saya punya beberapa restoran di beberapa mall. Dan saya merasa bahwa untuk apa saya mengembangkan usaha ini lagi? Saya sudah cukup. Dan saya pikir saya akan pensiun, menikmati, saya sudah cukup puas dengan semua income yang saya terima. Oleh karena itu, saya nggak berpikir untuk mengembangkan usaha ini. Setelah saya dengar khotbah Bapak tadi, Bapak ingin supaya kita mengembangkan untuk sesuatu yang lebih besar. Saya ingin tanya, untuk apa Pak saya harus mengembangkan restoran saya?" Saya jawab kepada pemuda ini, "Begini ya, kalau kamu hanya memikirkan untuk dirimu sendiri, mungkin cukup restoran ini, nggak perlu kamu kembangkan lagi. Tapi sadarkah tidak setiap orang yang memiliki kesempatan untuk membuka pekerjaan bagi orang lain? Sadarkah engkau, dengan beberapa restoranmu, engkau sudah membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan engkau memberikan mereka nafkah, memberikan mereka makan, berapa banyak orang yang kamu tolong? Oleh karena itu, setiap kali engkau membuka restoran, pikirkan seberapa besar dampak bahwa melalui apa yang kamu lakukan, maka ada begitu banyak orang yang akan ditolong. Ada banyak orang yang akhirnya mereka, keluarganya juga dibantu. Engkau harus melihat tujuan yang lebih besar. Demikian juga hari ini saya mau beritahu pada Anda akan bersemangat, Anda akan memahami betapa Tuhan membangun budaya ini dengan satu tujuan yang besar, supaya hidup kita mewarnai dunia ini, bukan dengan budaya dunia ini, dengan cara hidup dunia ini, tapi dengan cara hidup Yesus. Tuhan mau kita mewarnai sekolah kita, pekerjaan kita, lingkungan kita, dimanapun kita berada. Oleh karena itu, saudara, mari kita membangun budaya dan belajar dari kehidupan Yesus Kristus. Amin untuk firman Tuhan. Mari saya ingin mengajak saudara untuk berdoa bersama dengan saya. Bapa Surgawi, hamba-Mu bersyukur untuk kesempatan kami sudah mendengar firman Allah. Biar firman Allah ini Tuhan memberi inspirasi buat setiap orang yang hadir mengikuti ibadah online ini Tuhan. Supaya mereka sungguh-sungguh mulai mempraktekkan, mulai Tuhan melakukan, mengambil langkah awal, memiliki budaya sebagai murid Yesus. Ada begitu banyak hal yang mungkin sebagai orang Kristen kami bertahun-tahun tidak nampak budaya sebagai murid itu. Kami hanya pengagum Yesus, tapi kami bukan murid Yesus. Kami hanya tahu, kami hanya mengikuti, tapi kami tidak menjadi murid yang mau belajar, yang mau membangun cara hidup, yaitu seperti Yesus. Karena tujuan murid yang terbesar adalah belajar, meniru guru. Oleh karena itu, kalau kami murid Yesus, seharusnya cara hidup Yesus ada dalam hidup kami. Oleh karena itu, bantu setiap orang yang hadir hari ini, jamah mereka, supaya mereka mulai Tuhan fokus kepada disciple culture.
budaya sebagai seorang murid Yesus. Dan akhirnya hamba berdoa, Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan pada kami di masa-masa sulit, masa pandemik ini, yang kami melihat mungkin peningkatan yang begitu besar, Tuhan. Tapi kami berdoa supaya Tuhan menjagai, menolong, memberikan kesehatan, perlindungan. Apabila ada banyak saudara kami sedang menghadapi masalah mungkin, Tuhan sakit, Engkau jamah dan Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka sedang menghadapi masalah ekonomi, Tuhan membuka pintu-pintu langit, memberkati hidup mereka, Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia, para pemimpin negara kami, Presiden Jokowi dan seluruh jajaran menteri, supaya bisa menangani COVID ini dengan segera, Tuhan. Sehingga proses pemulihan bangsa ini, Tuhan, bisa segera dilakukan. Terima kasih Bapa, dan akhirnya kembali kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Mari saudara yang kekasih, Tuhan, arahkan hatimu, terimalah segala berkat, damai sejahtera anugerah dari Allah Bapa yang di sorga, cinta kasih sayang di dalam Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai kehidupanmu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday and God bless you. Hidupku menggenapi